Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tema kali ini adalah tentang menyongsong Indonesia Maju ya, untuk geografi paket C kelas 12 ya, dengan subtema negara maju dan negara berkembang. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebelum kita mulai membahas materi pada kesempatan kali ini, kita berdoa dulu karena ada patah yang mengatakannya, berusaha tanpa berdoa tiada sempurna. Begitu juga berdoa tanpa berusaha tiada karunia. Oke, cukup bijak teman-teman. Ya, sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan dulu tujuan yang diharapkan setelah kita mempelajari modul ini. Ya, untuk teman-teman semua, yang tujuan pertama ya adalah ya, siswa mampu membedakan negara maju dan negara berkembang, kemudian menjelaskan karakteristik negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, menjelaskan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Yang keempat, mampu menjelaskan dampak pasar bebas terhadap Indonesia dan strategi pembangunan Indonesia. Yang terakhir, yaitu mampu membuat tulisan kerjasama dengan berbagai negara dalam lingkungan pasar bebas, dilengkapi dengan data atau tabel atau diagram hasil perencanaan dari berbagai sumber. Nah, begitu teman-teman. Ya, selanjutnya ya, Indonesia antara negara maju dan negara berkembang. Ya, ini saya tampilkan dua buah gambar ya, yang di posisi gambar paling kanan ini gambar kereta bandara buatan Indonesia, dan sebelah kiri ini di layar ya merupakan kereta cepat buatan Jepang. Nah, dari dua gambar ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa apakah negara Indonesia masuk negara maju atau negara berkembang ya. Jadi dari dua gambar ini sudah bisa sebenarnya kita pilah ya, begitu. Kita lanjut. Ya, negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Nah, kemudian negara maju memiliki angka pertumbuhan penduduk 0,4% per tahun. Angka kematian bayi juga sangat rendah, yakni hanya 8 per 1000 orang. Ini disebabkan karena majunya bidang kesehatan di negara maju. Usia harapan hidup itu bisa mencapai 79 tahun, dan angka ketergantungan hanyalah 20% saja teman-teman. Oke, nah mengapa bisa maju ya? Nah, karena 45% hasil pendapatan nasional bruto atau PNB itu digunakan untuk pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Berbeda dengan negara kita di Indonesia, merupakan negara yang masih tergolong negara berkembang, guys. Nah, negara berkembang adalah negara yang memiliki kualitas hidup yang masih rendah. Ya, bisa kita bisa kita lihat dari berbagai daerah ya, kualitas hidup masyarakat kita masih rendah. Tingkat harapan hidupnya masih rendah juga, disertai dengan sarana komunikasi dan transportasi yang terbatas dan masih sangat sederhana. Begitu kira-kira teman-teman. Oke, negara maju dan karakteristiknya. Nah, kita lihat dulu pengertian apa itu pengertian negara maju, teman-teman. Ya, negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Ya, nah, jadi contoh negara maju itu yang mana saja teman-teman? Ya, kita lihat Amerika Serikat, ada Jepang, kemudian ada Kanada. Nah, di sini ada wakil Asia Tenggara yaitu Singapura, ya. Terus dari Eropa ini Italia, Inggris, dan lain-lain. Nah, begitu dia teman-teman. Baik, karakteristik negara maju itu apa saja? Pertama, ini yang A, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Ya, ini contoh tabel ya, pendapatan per kapita negara maju. Amerika, Australia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Ini rata-rata tinggi ya. Yang paling tinggi di sini Amerika, yaitu 57.300 US dollar. Ya, oke. Yang B, keamanan sudah terjamin. Jadi negara maju itu keamanannya sudah terjamin, teman-teman. Ya. Yang C, terjaminnya kesehatan. Nah, di sini kesehatan juga terjamin di negara maju. Kenapa bisa terjamin ya? Karena memang pendapatan per kapitanya mereka itu tinggi ya. Jadi kesehatan itu istilahnya mereka sudah sangat difasilitasi negaranya. Jadi tidak ada istilah untuk warga negara tidak mendapat kesehatan begitu.
Oke, D kecilnya angka pengangguran. Nah, angka pengangguran ini kecil karena memang warga negaranya SDM-nya tinggi sehingga mereka semua bekerja. E menguasai iptek. Nah, di sini menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. F tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Jadi mereka hasil apa penghasilan di negara mereka itu mereka jual keluar ya daripada membeli. Mereka lebih banyak menjual daripada membeli. Ya, jadi G ketersediaan modal yang banyak. Ya. H pemanfaatan sumber daya alam. Ya. Terus yang I pertumbuhan penduduknya rendah. J etos kerja tinggi. Ya, jadi itu. Ya, selanjutnya untuk persebaran negara maju. Ya, persebarannya di sini bisa kita lihat di dalam sebuah peta. Ya, di benua Eropa itu bisa kita lihat ada Inggris, Perancis, Belanda, Jerman dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada di benua Asia itu Asia Timur, misalnya ada Jepang, Korea Selatan, dan satu-satunya yang mewakili Asia Tenggara itu hanya Singapura, teman-teman. Ya, di sini benua Amerika, ada Kanada dan Amerika Serikat, teman-teman. Oke, negara berkembang dan karakteristiknya. Nah, di sini kita lihat negara berkembang dan karakteristiknya. Pengertian negara berkembang. Ya, negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Itu contohnya yang mana? Ya, ketika ada Indonesia, China, India, Brasil, dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, di sini karakteristik negara berkembang itu apa saja? Sebaliknya dari karakteristik negara maju, yaitu A pendapatan per kapita per tahun itu cenderung rendah. Nah, bisa kita lihat tabelnya di sini. Ya, Meksiko aja paling tinggi nih di negara berkembang hanya 10.000 ya, 514 US dollar. Kita hanya 3.910, bahkan sekarang ini sudah mencapai 4.000, teman-teman. Ya, jadi pendapatan per kapitanya cenderung rendah. Yang ke B, keamanan tidak atau belum terjamin ya, keamanan atau belum terjamin. Nah, itu maksudnya. Jadi banyak sekali kasus-kasus ya di negara kita ini, atau di katakanlah negara lain masih banyak juga yang istilahnya pencurian, perampokan ya, itu maksudnya. Karena apa? Karena memang pekerjaannya yang kurang, sehingga mereka berpikir sepintas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan lakukan segala macam cara, termasuk perampokan, pencurian, pembegalan dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, fasilitas kesehatan masih minim. Nah, ini dia. Ya, kita contohkan sering kita temukan ya. Misalnya di NTB kita ya, untuk operasi penyakit ini misalnya harus kita ke Bali karena memang tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai di NTB. Yang adanya ada di Bali. Nah, jadi kita harus ke Bali untuk operasi, misalnya operasi penyakitnya begitu. D. Perkembangan penduduk tidak terkendali. Ya, jadi di sini perkembangan penduduk tidak terkendali ini banyak sekali angka kelahiran ya, di sini kaitannya dengan angka kelahiran yang tinggi gitu. Selanjutnya besar angka pengangguran. Besarnya angka pengangguran yang tinggi ya. Jadi penganggurannya banyak di negara berkembang. F. Impor lebih tinggi dibanding ekspor. Ya, tadi kalau ini membelinya lebih tinggi daripada menjual. Itu. Yang G. Ketersediaan modal di negara berkembang itu terbatas. Yang H. Pertumbuhan penduduknya tinggi. Terus yang I. Etos kerja rendah. Ya, begini. Jadi agak pemalas lah istilahnya seperti itu. Kemudian tingkat pendidikan masih rendah juga. Ya, rata-rata SMA lah. Begitu. Ya, selanjutnya teman-teman. Nah, persebaran negara berkembang di benua Asia. Kita lihat di sini. Nah, ini ada peta ya, negara berkembang di benua Asia. Nah, bisa kita lihat di Asia Tengah itu, diantaranya ada Kazakhstan, Turkmenistan, dan Afghanistan dan lain sebagainya. Kemudian ada Asia Selatan itu ada Bangladesh, India, Pakistan, Nepal dan lainnya. Wilayah Asia Tenggara, Malaysia, Myanmar termasuk kita di Indonesia. Wilayah timur ya, wilayah Asia Timur Tengah ini atau Asia Barat ya, ada Irak, Iran, Turki, Yaman dan lainnya begitu.
Kemudian ada persebaran negara berkembang di benua Amerika. Nah, mana saja ya negara berkembang itu? Ada Meksiko, ya, Guatemala, Honduras, kemudian ada Jamaika, Dominika, Ekuador, ya, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di benua Afrika. Di sini benua Afrika itu ya negara berkembangnya seperti Mali, Nigeria, Angola, Kongo, dan lain-lainnya. Nah, persebaran negara berkembang di benua Eropa. Nah, di Eropa juga tidak semuanya negara-negaranya negara maju. Ada juga negara yang masih berkembang seperti di Indonesia, seperti Polandia, Ukraina, Moldova, Rumania, dan lain-lainnya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, dari penjelasan saya ini semoga bermanfaat teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.